Al-qaidatus tsaniyah fi mafhumil mukhalafah. Kaidah yang kedua di dalam mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah tadi disebut juga dengan lahnul khitab. Wa nasus syar'i, adapun teks syar'i, la dalalata, tidak ada dalalah lahu bagi la dalalata lahu ala hukmin. Wa nasus syar'i la dalalata. Ini pernyataan pembuka ya. Ini maksudnya Hanafi ini. An-nasus syar'i, adapun teks syar'i, la dalalata, tidak ada indikasi lahu bagi nas syar'i itu ala hukman atas hukum fi mafhumil mukhalafah, di dalam mafhum mukhalafah. Ini teks pembukanya ini. Idza dalla nasus syar'i, bila mana menunjukkan apa nas syar'i ala hukman atas hukum fi mahallin, dalam satu konteks, muqayyadan, dalam konteks maksudnya dalam satu kasus ya. Fi mahallin, dalam satu kasus, muqayyadan, dalam keadaan diqayyidi, biqaidin, dengan catatan, biangkara, dengan ada apa nasar, apa hukmin itu mausufan adalah disifati biwasfin, dengan sifat, au masrutan bisyartin, atau disyarati dengan syarat, au mughayyan bighayyatin, atau diakhiri dengan goya, mughayyan diakhiri dengan goya, au muhaddadan bi adadin, atau dibatasi dengan bilangan, yakunu hukmun nas, maka ada apa hukumnya nas fil mahallil ladzi, di dalam kasus alladzi yang tahaqqaqa, terwujud fi, di dalam alladzi itu al-qaidu, apa catatan-catatan itu, wa mantukun nas, adalah mantukun nas, jadi makna tersurat dari nas itu. Kalau ada nas syar'i yang menunjukkan kepada hukum dalam satu kasus, ada syaratnya, ada sifatnya, ada goyahnya, ada bilangannya, maka hukum nas dalam kasus di mana catatan-catatan itu ada, itu namanya mantukun nas. Wa amma hukumul mahalli, adapun hukumnya kasus alladzi yang intafa, tidak ada anhu dari alladzi itu al-qaidu, apa catatan itu, bahwa maka adapun al-hukmul mahal itu mafhumuhu adalah mafhumnya nas al-mukhalifu, yang berbeda dalam hukumnya. Wal makna al-ijmali li hadhil qaidah, adapun makna global terhadap kaidah ini, anna nasus syari'u nas syar'i, la dalalata, tidak ada dalalah lahu bagi nas syar'i itu lahu bagi nas syar'i ya, ala hukmin atas hukum, ala hukmimma, atas hukumnya, ala hukmima, atas hukumnya sesuatu, fil mafhumil mukhalif, di dalam mafhum mukhalif, makna yang dipaham, makna yang tersirat boleh ya, makna yang tersirat al-mukhalifi, yang berbeda hukumnya, liman tukihi, terhadap mantuknya mafhum. Lianu, karena sesungguhnya mafhum itu laisa min madlulatihi, adalah bukan dari makna-maknanya nas syar'i, bitolikin, dengan satu metode, min tulukid dalalah al-arba'i, dari metode-metode dalalah yang 4 itu. Bal yu'rafu, bahkan diketahui hukmul mafhum, apa hukumnya mafhum al-mukhalifi, mafhum mukhalif, makna tersirat yang berbeda hukumnya, al-maskuti anhu, yang tersirat, bi ayyi dalilin akhar, diketahui dengan dalil, ini takluknya kepada yu'rafu, hukumnya mafhum mukhalif, yakni hukum yang dari makna tersirat yang berbeda dari mantuk, itu diketahui bi ayyi dalilin akhar, dengan dalil-dalil yang lain, minal adillati syar'iyyati, dari dalil-dalil syar'i, allati, yang minha, sebagai daripada dalil syar'i itu, al-ibahatul asli, itu adalah ibahah asliyah. Nanti akan kita lihat ini contohnya. Faqaulullah ta'ala, maka ada firman Allah Ta'ala, kulla ajidu, katakanlah Muhammad, la ajidu, tidak menemukan siapa aku, fima, di dalam sesuatu, uhiya ilayya, yang telah diwahyukan, apa ma ilayya, kepadaku, tak menemukan muharraman, kepada sesuatu yang diharamkan, ala ta'imin, atas orang yang makan, yat'amuhu, yang makan siapa ta'im ini, hu, kepada muharraman, illa ayakuna, kecuali ada apa kecuali ada apa muharraman itu ya, maitatan, adalah bangkai, audaman masfuha, atau darah yang mengalir. Daman masfuha ini namanya hukmul mahal alladzi wujida, alladzi quyida ya, biqayyidin. Jadi daman ini quyida biqayyidin, yaitu masfuha. Mantuku, adapun mantuknya qaulu ta'ala ini tahrimud damil masfuhi. Ini salah satu maknanya ya.
Kalau mengikuti teori-teori di depan tadi itu ibarat isyarat bisa dijelaskan dengan panjang lebar. Ini dari satu sisi. Mantuku adapun mantuknya qauluhu ta'ala ini tahrimud damil masfuhi adalah keharaman darah yang mengalir. Itu daman masfuh itu mantuk. Wa matadilud dami ghairul masfuhi adapun kehalalan darah yang tidak mengalir, bahwa maka adapun tahlilud dami ghairul masfuhi itu mafhumun mukhalifun adalah makna yang tersirat, mukhalifun yang berbeda hukumnya liman tukihi terhadap mantuknya. Mantuknya apa ini? Mantuknya mafhum. Wala dalal terlalu liman tukihi terhadap mantuknya. Mantuknya apa ya? Mukhalifun liman tukihi terhadap mantuknya. Bahwa mafhumun mukhalifun liman tukihi terhadap mantuknya. Mantuknya apa ini? Mantuknya nas ya. Tidak ada nas di depan ini. Nyembah sendiri ya. Ya, limantuki terhadap mantuknya nas gitu. Atau mantuki qaulihi ta'ala itu ya. Mantuknya qaulihi ta'ala. Wala dalalatan tidak ada dalalah li hadil ayat bagi ayat ini alaihi atas tahlilud dami ghairil masfuh. Ayat itu hanya bicara darah yang mengalir. Yang tidak mengalir tidak bisa diambil mafhum dari situ katanya. Ini Abu Hanifah ya. Baliunuhu bahkan diketahui apa tahlilud damil masfuhil masfuh itu bil ibahatil asliyah, dengan ibahah asliyah. Karena aslul asliyah ibahah. Darah yang mengalir maupun yang tidak mengalir pada dasarnya halal. Tapi yang mengalir ada ayatnya, yang tidak mengalir ya tetap seperti semula, itu maksudnya. Baliunuhu bil ibahatil asliyah. Ayat artinya bi ayat dalilin syar'iyyin, artinya dengan setiap dalil syar'i. Mislu qaul Rasul uhilat lana dihalalkan dihalalkan lakum bagi kamu maitatani apa dua bangkai wadaman dan dua darah. Amal maitatani adapun dua bangkai itu fasama wal jarad maka ikan dan belalang. Wa amad damani maka adapun dua darah itu fal kabid wa tihal maka adalah hati dan limpa. Wa qaulu ta'ala dan seperti firman Allah Ta'ala wa man lam yastati minkum taulan adapun barang siapa lam yastati yang tidak mampu siapa eman. Limpa itu apa? Tahu limpa ya? Kalau kabin hati ya. Kalau limpa yang mana? Rempelo itu ya? Agak besaran dari? Iya yang membungkus empedu itu limpa. Baqauluhu ta'ala seperti firman Allah Ta'ala man lam yastati minkum taulan. Waman adapun barang siapa lam yang tidak mampu siapa aman minkum dari kalian semuanya taulan kepada mahar ayyan kihal muhsanati untuk mengawini siapa man al muhsanati kepada perempuan-perempuan yang baik al mukminati yang mukmin famimma malakat aymanukum maka dari budak-budak malakat yang telah memiliki aymanukum apa tangan-tanganmu min fatayatikum al-mu'minat dari budak-budakmu al-mu'minat yang mukminat. Mantukuhu adapun mantuknya man lam yastati zawajal harair. Adapun orang yang tidak mampu mengawini orang-orang merdeka yubahu maka dibolehkan lahu bagi eman itu ayat zawaja mengawini siapa eman al-ima'a al-mu'minat kepada budak-budak yang mukmin. Wa amman istata'a zawajal harairi adapun orang-orang yang mampu kepada mengawini orang-orang merdeka fala dalalata li hadil ayati ala hukmi maka tidak ada dalalah li hadil ayat bagi ayat ini ala hukmi atas hukumnya. Wa kadzalika demikian juga al-ima budak-budak ghairul mukminati yang tidak mukmin la dalalata li hadil ayat ala hukmin fihima tidak ada dalalah bagi ayat ala hukmin atas hukum fihina di dalam al-ima ghairul mukminat. Kalau menurut Imam Syafi'i orang yang mampu kawin dengan orang mukmin tidak boleh kawin dengan budak ya. Nah, boleh. Itu diambil mafhum dari ayat ini. Tapi kalau menurut Hanafi tidak sama-sama haram sesungguhnya cuman jalannya berbeda. Kalau menurut Abu Hanifah ya hukumnya hukum asal. Hukum asalnya kan al-ahkam fil abdo at-tahrim gitu. Amas syarhut tafsili adapun penjelasan yang bersifat rinci lihadhil qaidah terhadap kaidah ini bayak tadi maka menghendaki apa syarhut tafsili bayana anwa'i mafhumil mukhalafah kepada penjelasan macam-macam mafhum mukhalafah li'anna hadzal mafhum
Karena artinya mafhum itu ya tanawwu, itu bermacam-macam apa hasil mafhum bihasabil qaidi, sesuai dengan qaid alladzi yang quyida di qaidi bihi dengan alladzi mantukun nas, apa makna tersurat dari nas ila khamsati aqsamin, terbagi menjadi 5. Yang pertama mafhumul wasfi, mafhum sifat. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala fi bayanil muharramat, di dalam menjelaskan wanita-wanita yang diharamkan untuk dikawini. Allah berfirman wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan istri-istri anak-anakmu alladzina yang min aslabikum, dari apa ini ya, dari sulbi-sulbimu, maksudnya dari ya anakmu sendirilah, maksudnya begitu. Anak istri-istri anak-anakmu yang anak-anak kandung. Mafhumul mukhalafah, adapun mafhum mukhalafah halailul abna, istri-istrinya anak, alladzina iya laisu, tidak ada siapa ladin ini minal aslab, dari keturunannya ayah itu, kabnil ibni, seperti anaknya anak, rodoan, dalam keadaan rodo, itu berarti boleh gitu. Wakabal Rasul, seperti perkataan Rasul fi saimati zakatun, di dalam saimah. Saimah itu apa ini? Saimah hewan yang digembalakan, zakatun adapun zakat. Mafhumul mukhalafah, adapun mafhum mukhalafahnya al-ma'lufatu adalah ma'lufah, hewan yang diberi makan, allati yang laisa, tidak ada apa allati itu saimatan adalah digembalakan, Jadi hewan yang dikasih makan itu mafhum mukhalafahnya. Bagaimana itu? Ya tidak ada zakatnya. Ini nanti baru Syafi'i ya. Wakaquli, dan seperti sabda Nabi, man ba'a nahlatan mu'abbaratan, barang siapa yang menjual nahlatan mu'abbaratan kepada pohon kurma yang sudah dikawinkan, fatamratuha, maka adapun buahnya nahlah mu'abbarah itu lil ba'i, adalah bagi ba'i. Mafhumnya, kalau nahlah yang belum ghairu mu'abbarah gimana? Berarti samratuha bukan miliknya ba'i. Mafhumul goya, adapun mafhum dan yang kedua mafhum goya. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fa in talaqaha, jika mencerai siapa orang kepada istrinya, pada tahilu, maka tidak halal lahu bagi orang ba'du, setelah itu apa? Setelah itu mencerai 2 kali, baru mencerai lagi menjadi 3 kali maksudnya. Hatta tangka, sehingga menikah siapa perempuan itu zaujan goyro, kepada istri goyrohu selainnya eman. Mafhumul mukhalafah, ada mafhum mukhalafahnya. Idza tazawwajat, bila mana telah kawin, al-mutallaqatu, siapa orang yang dicerai salah satu dengan 3 kali, zaujan kawin kepada suami goyro mutalliqiha, yang bukan menceraikan mutallaqah itu kan mafhum mukhalafahnya. Kalau sudah menikah dengan suami yang lain gimana? Itu mafhum mukhalafahnya. Wa qaulu ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu, itu namanya mafhum goyah ya. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta, ini goyahnya kan, hatta itabayana, sehingga menjadi jelas lakum bagi kalian al-khaytul abyadu, apa benang yang putih, minal khaytul aswad, dari benang yang hitam, minal fajr, dari fajar. Mafhumul mukhalafah, ada mafhum mukhalafahnya, idza tabayyana al-abyadu minal aswad minal fajri, gimana gitu maksudnya. Bila mana telah jelas apa yang putih dari yang hitam, minal fajri, dari fajar, berarti tidak boleh kulu wasrabu lagi. Mafhum syarti yang ketiga, mafhum syarat. Kaqoulihi ta'ala, wa in kunna ulati hamlin fa'amfiqu alaihinna, jika ada siapa istri-istri yang dicerai itu, ulati hamlin adalah orang-orang yang hamil, fa'amfiqu, maka menafkahkanlah siapa kalian alaihinna, atas mereka mutallaqat. Mafhumul mukhalafah, mafhum mukhalafahnya, in kunna, jika tidak ada siapa istri yang dicerai itu, ulati hamlin lasna, in kunna lasna, tidak ada siapa mutallaqat itu, ulati hamlin adalah orang-orang yang tidak hamil, gimana? Apa wajib infak? Itu mafhum mukhalafahnya. Kalau Syafi'i ya tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Ya mafhum mukhalafah gitu. Kalau Hanafi wajib tidak wajib juga. Apa dasarnya? Al-bara'ah al-asliyah. Ya memang tidak wajib asalnya gitu. Wa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa in tibna lakum an syai'in min nafsan
fakulu hani'am mari'a. Fa in tibna, jika merasa rela siapa istri-istrimu itu lakum kepadamu an syai'in dari sesuatu minhu dari mahar, rela nafsan jiwanya, fakulu maka memakanlah kalian kepada maharnya istri itu hani'am mari'a dalam keadaan hani itu nyaman. Marian lagi mari itu ya makanan yang masuk ke dalam kerongkongan tanpa ada hambatan-hambatan, itu mari. Mafhumul mukhalafah, adapun mafhum mukhalafah dalam tatib, bila mana tidak toba yatibu, fa illam tatib, jika tidak rela nafsu zaujah jiwanya istri an syai'in min mahriya dari sesuatu dari maharnya, ya tidak boleh dimakan. Itu menurut Syafi'i. Mafhumul adat yang keempat, mafhumul adat, mafhum adat. Kaqoulihi ta'ala fajliduhum samanina jalda, maka mencambuklah kalian semuanya kepada 80 kali cambukan. Mafhumul mukhalafah al-aqallu wal aktsaru min samanin, lebih sedikit, lebih banyak dari 80. Oh, berarti tidak lebih sedikit dan tidak lebih banyak. Itu namanya mafhum mukhalafahnya, itu mafhum adat namanya. Wa qoulihi ta'ala faman lam yajid, adapun orang yang tak menemukan fasyamu salata ayamin, maka wajib puasa 3 hari. Mafhumul mukhalafah al-aqallu wal aktsaru min salasatin, lebih kurang lebih banyak dari 3. Yang kelima mafhumul laqab, mafhum laqab. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala Muhammadun Rasulullah. Mafhumul mukhalafah, mafhum mukhalafah ghairu Muhammadin, berarti bukan Rasulullah. Wa qoulihi Rasulullah, seperti sabda Rasul, fil burri sadaqatun, di dalam gandum adapun sedekah. Mafhum mukhalafahnya ghairul burri, apa wajib sedekah atau tidak gitu. Wa qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian siapa ibu-ibumu. Ibu-ibu itu kan laqab ya. Mafhum mukhalafah ghairul ummahat gimana? Wa qad tafaqal usuliyun, dan sungguh sepakat siapa para usuliyun ala adamil ihtijaj, atas tidak, saya tadi menulis tadi malam sampai jam 2 menulis ini bantahan-bantahan terhadap teman-teman yang menolak ahli kubur itu. Ada banyak hadis-hadis itu yang menarik itu, yang dia kemukakan kuat-kuat memang. Jadi saya agak kesulitan menjawabnya. Saya pakai metode-metode gini-gini ini. Saya tanya sama dia, sesuatu gitu. Nah, kalau punya alat begini ini enak lah. Nah, kira-kira memahami hadis itu lebih nyaman. Pokoknya tafakal usuliyun, dan sepakat siapa usuliyun ala adamil ihtijaj, atas tidak bolehnya berhujjah bin nasi dengan nas ala mafhumil mukhalafah, atas mafhum mukhalafah fi suratin dalam satu bentuk, wa alal ihtijaj, dan sepakat atas berhujjah bihi dengan mafhum mukhalafah fi suratin di dalam satu bentuk lagi. Wastalah, dan berbeda siapa ulama fil ihtijaj di dalam berhujjah bihi dengan mafhum mukhalafah fi suratin di dalam satu bentuk. Jadi ada 3, tinggal menghafal aja. Mafhum mukhalafah kan ada 5 ya kan. Nah, ada yang disepakati tidak boleh jika mafhum mukhalafah, ada yang disepakati boleh dijadikan diambil mafhum mukhalafahnya. Yang ketiga, ada bentuk yang diperselisihkan. Mana yang disepakati, mana yang tidak disepakati, dan mana yang diperselisihkan. Wa amama, adapun sesuatu itaqaku yang sepakat siapa ulama ala adamil ihtijaj, atas tidak bolehnya berhujjah bin nasi dengan nas ala mafhumul mukhalafah, atas mafhum mukhalafah fihi di dalam nas, bahwa mafhumul laqab adalah mafhum laqab. Mafhum laqab tak boleh dijadikan hujjah tadi itu. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Kalau bukan Muhammad berarti bukan Rasulullah. Itu kan tidak lurus itu. Tidak benar itu. Wal muradu, adapun yang dimaksud bil laqab dengan laqab adalah al-lafdzul jamid, itu adalah lafaz jamid alladzi yang murad datang fi nasi di dalam nas isman wa alaman sebagai nama dan alam, alat datil musnadi ilaiha al-hukmu, alat dati atas dat al-musnadu yang disandarkan ilaiha kepada zat ini, yang disandarkan kepada benda itu, al-hukmul madhkuru, apa hukum tersebut, fihi di dalam nas. Laqab itu apa? Ya, isim lafaz jamid yang datang di dalam nas sebagai nama maupun alam yang disandari hukum gitu. Bagi hadisin, maka di dalam hadis fil burri sedekah, di dalam jagung adapun sedekah.
Lafzul burri adapun lafaz bur itu ismun adalah nama lil habbi bagi biji-bijian al-maklum yang telah dikenal alladzi yang ujibat diwajibkan di dalam alladzi ini sedekah apa sedekah. Itu tak bisa diambil mafhum apa itu. Fil bur sedekah. Oh kalau begitu kalau bukan bur tidak wajib sedekah, itu keliru. Wa fi hadis dan di dalam hadis fil ghanam zakat di dalam kambing adapun zakat. Oh kalau bukan kambing itu tidak ada zakat begitu. Lafzul ghanam adapun lafaz ghanam ismun adalah nama lil hayawan bagi hewan-hewan al-ma'ruf yang dikenal alladzi yang ujibat diwajibkan di dalam alladzina zakatun apa zakat wala yufhamu lughatan wala syar'an dan tak bisa dipahami secara baik secara etimologi maupun secara syar'i secara terminologi secara syar'i ya wala urfan dan secara urf apaan nanti kalau burri bahwa sebenarnya menyebut gandum itu ihtirazun adalah merupakan pengecualian amma dari sesuatu atau yang selain bur minal hubub dari biji-bijian. Tidak bisa itu. Menyebut bur itu tidak bisa dipahami bahwa sebaliknya tidak begitu. Nah, wala anadzikral ghanam bahwa dan tidak juga sebenarnya menyebut kambing itu. Ihtirazun adalah merupakan pengecualian amma dari sesuatu ada yang selain ghanam minas sawaim dari hewan-hewan yang digembalakan. Wala anna ijabah sedekatin fil burri dan juga tidak bisa dipaham apa anna ijabah sedekatin bahwasanya kewajiban sedekah di dalam gandum yufamu dipahami minhu dari ijabah sedekah fil burri itu alla sedekatan bahwa tidak ada sedekah fi sa'ir di dalam sa'ir wa durrah wa ghairihima minal hubub dari biji-bijian. Tidak bisa begitu. Wala anna ijabah zakatin dan juga tidak bisa dipaham bahwasanya kewajiban zakat di dalam kambing yufamu dipaham minhu dari ijabah zakatin fil ghanam itu alla zakata apa bahwa tidak ada zakat fil ibil di dalam unta wal baqar dan sapi wa ghairima dan lainnya. Walihada oleh karena itulah ittafaqal usuliyun sepakat para ulama usul ala adamil ihtijaj atas tidak boleh berhujjah bimafhumil mukhalafah dengan mafhum mukhalafah fil laqab di dalam mafhum laqab tidak boleh. Lalu karena sesungguhnya la yuqsadu tidak dimaksudkan bidzikrihi dengan menyebutnya lakop itu tidak dimaksudkan takyidun apa memberikan catatan wala tahsisun dan mentahsis mengecualikan wala ihtirasun maknanya sama tahsis dengan ihtiras mengecualikan amar dari sesuatu atau yang selainnya lakop wala farqa dan tiada beda di dalam hal tersebut bainan nususil syar'iyyati antara nas-nas syar'i wa nususil qawaninil wadiyati dan teks-teks undang-undang positif wa uqudin nas dan akad-akad manusia wa tasarrufatihim dan tasarruf-tasarrufnya nas wa sa'iri aqwalihim dan seluruh perkataan-perkataan nas. Muhammadun Rasulullah maka adapun lafaz Muhammadun Rasulullah lain tidak bisa dipaham minha dari lafaz Muhammadun Rasulullah ini anna ghair Muhammadin bahwasanya selain Muhammad laisa Rasulullah bukan Rasulullah. Tidak bisa itu. Wa dainul mutawaffa adapun hutangnya orang yang meninggal yu'adda itu dibayar min tirkati dari tirkahnya mutawaffa la yufamu tidak bisa dipaham minhu dari dain itu anna ghaira daini bahwa sesungguhnya selain hutang yang mutawaffa karena fakoti tajhizihi seperti nafkah perawatan mauta wa wasayahu dan wasiat-wasiatnya mauta an-nafidata wasiat yang jadi latu ada tak boleh dibayarkan min tirkati dari tirkahnya karena disebut dain. Itu dain itu lakop. Wal bai'u adapun baik yang kulul milkiyata bisa memindah kepada kepemilikan. Kata-kata wal bai'u yang kulul milkiyata ini lain tidak bisa dipaham minhu dari kata-kata al bai' yang kulul milkiyata anna ghairul bai'i bahwasanya selain jual beli layak kuluha tidak bisa memindah apa ghairul bai' kepada al milkiyah wa anna bai'al huquq dan sesungguhnya menjual hak-hak fi tirkati insanin di dalam tirkahnya manusia ala qaidil hayat atas catatan hidup walau biridahu walaupun dengan ridhonya insan ghairu batilin adalah tidak batil. Walihada oleh karena itu qala Syaukani berkata siapa Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul wal qail bi mafhum mukhalafah adapun orang yang berpendapat dengan mafhum mukhalafah fil laqab di dalam laqab itulah yajidu tidak mendapatkan siapa qail itu hujjatan lughawiyatan kepada argumen yang bersifat kebahasaan la wala aqlatan dan juga tidak rasional wala syariatan dan juga tidak syar'i.
Wa maklumun dan diketahui min lisanil Arab dari lisan Arab. Apa annaman qala. Bahwasanya orang yang mengatakan ra'aitu Zaidan, aku melihat kepada Zaid, la yufhamu tidak bisa dipaham min qauli dari perkataan ra'aitu Zaidan itu apa anu bahwa sesungguhnya dia lam yara gharahu tidak melihat kepada lainnya Zaid gitu. Wa amma idza dallat al qarinatu bila mana menunjukkan apa qarinah alal amal atas mengamalkan fi juz'iyatin khassatin di dalam kasus-kasus khusus, fama dzalika maka tidak ada apa hal tersebut illa lil qarinah kecuali karena qarinah. Ya kalau memang dalam satu konteks memang tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya, ya berarti itu karena qarinah bukan karena bahasanya. Misalnya gini, ini kasihkan, Mesti Kiai bilang, ini kasihkan kepada Nahwi misalnya. Gitu. Ada indikasi-indikasi yang memang tidak boleh dikasih kepada yang lain. Karena ternyata yang dikasih adalah buku apa misalnya yang memang bisa saya baca saya khusus. Nah itu berarti kata-kata nahwi tadi itu lakop dan bisa diambil mukhamalafah, berarti tidak boleh selain saya. Tapi kata-kata itu bukan diambil dari bahasanya kasihkan sama nahwi bukan, tetapi diambil dari qarinah-qarinah yang ada itu. Wa amma mattafaqu adapun sesuatu ittafaqu yang sepakat siapa ulama alal ihtijaj atas berhujjah bimafhum mukhalafah dengan mafhum mukhalafah fihi di dalam nas bahwa mafhumul wasfi maka adalah mafhum sifat buat abis surut atau mafhum syarat awil adadi atau mafhum adat awil goyati atau mafhum goya. Tapi fi goyrin nususi syariah tidak dalam teks-teks syar'i. Jadi dalam teks-teks syar'i ya dalam selain Al-Quran dan hadis itu mafhum-mafhum itu bisa diambil mafhum mukhalafah itu sepakat siapa ulama. Ayat artinya fi uqudil muta'aqidain artinya di dalam akad-akadnya dua orang yang berakad wa tasarrufatihim dan tasarruf-tasarrufnya muta'aqidin ya uqudil muta'aqidin wa tasarrufatihim dan tasarrufnya muta'aqidin wa aqwalin nasi dan di dalam perkataan-perkataan manusia wa ibratil muallifin dan teks-teksnya para pengarang wa mustalahatil fuqaha dan istilah-istilah fuqaha. Jadi kalau fuqaha bilang atau manusia bilang teks yang bersifat maka bisa diambil mafhum mukhalafah. Ini kasihkan kepada orang yang beriman. Oh berarti yang tidak beriman tidak. Jadi kalau di dalam teksnya selain syar'i mereka sepakat. Faqaulul waqif maka ada pun perkataan waqif ju'ilat rubu'u waqfi dijadikan apa seperempat wakaf saya mimba di setelah saya liaqaribi al-fuqara untuk liaqaribi al-fuqara'i untuk kerabat-kerabat saya yang fakir. Mantuku adapun mantuknya kata-kata wakif itu subutul istihqaq adalah tetapnya keberhakan liaqaribihi al-fuqara terhadap kerabat-kerabatnya yang fakir. Mafhum mukhalafah ada mafhum mukhalafahnya lahu terhadap mantuk itu adalah nafyus istihqaqi aqaribihi tidak berhaknya kerabat-kerabatnya wakif ghairil fuqara yang tidak fakir. Wanasu adapun teksnya qaulul waqif itu hujjatun merupakan hujjah alal hukmaini atas dua hukum itu. Atas hukum itu. Maksudnya kata-kata qaulul waqif itu bisa bermakna dua gitu. Wa qaulul waqif adapun perkataan waqif ju'ilat dijadikan atau ja'altu menjadikan siapa aku sumuna roi waqfi kepada 1/8 hasil wakaf saya mimba di setelah saya menjadikan li'armilati untuk janda-janda saya di dalam kata zawaj bila mana tak kawin. Mantuku adapun mantuknya kata-kata itu subutul istihqaq adalah tetapnya keberhakan li'ar malatihi bagi janda-jandanya wakif di dalam kata zawaj bila mana tidak kawin. Mafhum mukhalafah adapun mafhum mukhalafahnya lahu bagi mantuk itu nafsu istihqaqi adalah tidak berhaknya armalah idza tazawwajat bila mana telah kawin siapa armalah. Wa nasu adapun nasnya qaulul waqif itu hujjatun alal hukmain adalah merupakan hujjah atas dua hukum itu. Wa kata demikianlah kullu ibarat setiap ibarat min ayat dari tiap-tiap orang yang berakad au mutasarrifin atau orang yang bertasarruf au muallifin atau pengarang au ayyi qailin atau orang yang berkata apapun. Idza qayyidat bila mana diqayyid di apa ibarat itu biwasfin dengan sifat au syartin atau syarat au huddidat atau dibatasi bi adatin dengan bilangan au ghatan atau goya takunu maka ada apa ibarat itu hujjatan adalah sebagai hujjah ala subutil hukmi
ada tetapnya hukum al-wardi yang datang biha di dalam ibarat itu haitsu yujada di mana ditemukan ma apa sesuatu kuyidat yang dikoyidi apa ibarat itu bihi dengan ma wa ala nafihi dan tidak adanya hukum haitsu yang tapi di mana tidak ada apa ma koyid itu li'anna urfan nasi karena sebenarnya kebiasaan manusia wastilahahum dan kebiasaan manusia fil fahmi di dalam memahami wa takbir dan mengungkapkan bahasa ala hada adalah sejalan dengan ini. Ala hada sejalan dengan ini. Kalau sampai bilang dikoyiti itu pasti kan maksudnya sebaliknya juga tidak ya. Berikan kepada anu sampai dia kaya. Sampai dia kaya itu pasti artinya kalau sudah tidak kaya lagi ya, kalau sudah kaya kan berarti sebaliknya gitu. Itu kebiasaan manusia begitu. Walau lam yufham an-nafyu wal isbat. Kalau tidak dipahami apa nafyu, peniadaan wal isbat dan penetapan itu, maksudnya nafyul hukmi haitsu yantafi dan isbatul hukmi haitsu yujadu tadi itu ya. Karena takyid maka ada apa memberikan catatan fi urfi di dalam kebiasaan manusia itu abasan adalah sia-sia. Illa idadalat kecuali bila mana menunjukkan koordinatun apa koordinat ala anal qaid. Bahwasanya qaid itu laisa tahsis bukan untuk tahsis. Wa amma suratu untuk mengecualikan ya. Wa amma suratu adapun contoh surat bentuk bukan contoh bentuk allati yang italafal usuliyun berbeda siapa usuliyun fil ihtijaj di dalam berhujjah bi mafhumil mukhalafah fiha di dalam surah fa ya mafhumul mukhalafah maka adalah mafhum mukhalafah fil wasfi di dalam sifat awil syarti awil ghaya awil adat fil nususis syar'i di dalam teks-teks syar'i khasatan khusus. Jadi kalau dalam teks-teks syar'i ulama berbeda pendapat dalam mengambil dengan mafhum mulafah di dalam sifat, syarat, goyah atau adat. Padahal jumhurul usuliyin maka bermadzhab siapa mayoritas usuliyun ila an-nas syar'iyyah bahwasanya nas syar'i adalah yang menunjukkan ala hukmin atas hukum. Diwakati di dalam satu kasus kita punya biwasfin bila mana dikoyidi apa nas itu biwasfin dengan sifat ausatin atau syarat iya ausul itu atau disyaratkan bisyatin dengan syarat aufur tidak atau dibatasi bigoyatin dengan goyah au adatin atau bilangan yakunu maka ada apa nasari itu hujjatan adalah sebagai hujjah ala subuti hukmihi atas tetapnya hukumnya nas fil waqi di dalam kasus alati yang waradat datang di dalam alati ini yang warad datang apa alati ini fihi di dalam nas bil wasfi dengan sifat awisyati atau syarat awil baz atau goyah awil adati atau adat alati yang juga disebutkan apa alati ini fihi di dalam nas syar'i wa yakunu dan ada apa nas syar'i itu hujjatan sebagai hujjah ala subuti nafi di hukmihi atas tetapnya kebalikan hukumnya nas fil waqi di dalam kasus alati yang waradat datang apa alati fihi di dalam nas idza kanat bila mana ada apa waqiah itu ala hilafil wasfi berbeda dengan sifat awisyati atau syarat awil ghaya atau goyah awil adati atau bilangan alati yang dzikra disebutkan apa alati itu fihi di dalam nas usama dan diberi nama hukum apa hukumnya nas al-awwal yang pertama diberi nama mantuqahu kepada mantuknya nas. Sama dan diberi nama hukmuhu apa hukumnya nas asani yang kedua disebut mafhumahu kepada mafhumnya nas al-mukhalifah yang berbeda hukumnya dengan mantuk. Fatahrimu maka ada pun keharaman lidzamil masfuhi terhadap darah yang mengalir wa tahlilu dan kehalalan lidzami ghairil masfuh terhadap darah yang tidak mengalir kullu minhuma masing-masing minhuma dari dua makna itu madlulu qaulihi ta'ala adalah makna yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala audaman masfuha. Cuman yang pertama itu madlulun bitorikil mantuk apa ya bitoriki mantukihi. Makna yang kedua tahlilud dami bil maksud itu mafhumun nas. Wa dhahabal usuli dan bermaksud siapa ulama-ulama usul minal Hanafiyah dan Hanafiyah
ila anna nasas syar'i bahwasanya nas syar'i adalah yang menunjukkan ala hukum atas kasus fi bakatin di dalam satu kasus dalam satu ala hukum atas hukum fi bakatin dalam satu kasus idza quyida bila mana dikoyiti apa nas syar'i itu biwasfin dengan sifat ausartin ausurito atau disyaratkan besartin dengan syarat au khudida bi qayatin au adatin la yakunu maka tidak ada apa nasari itu hujjatan adalah sebagai hujjah illa ala hukmihi kecuali atas hukumnya nas fi waqi'ati di dalam kasusnya nas itu saja gitu. Ya apa nas itu hanya menunjukkan kepada hukum yang menjadi menjadi hukum atas kasus yang ditunjukkan oleh nas itu tidak yang lain. Alati yang dukirat ditunjuk alati kasus dukirat yang disebutkan apa alati ini fihi di dalam nas bil maswi dengan sifat awil syarti awil ghaya awil adat alladzi yang juga disebutkan apa alladzi fi di dalam nas. Wa amal zakatu adapun kasus alladzi yang intafa tidak ada anha dari alladzi itu ma apa sesuatu warada yang datang apa ma ini fi di dalam nas nyatanya ma itu min qaidin dari qaid fala yakunu hujjatan maka tidak ada apa nas itu hujjatan sebagai hujjah ala hukmin atas hukum fi di dalam al-waqi'ah allati intafa anha ma warada itu. Beliau bahkan ada anas apa nasa kita adalah diam an bayani hukmiha dari menjelaskan hukumnya al-waqi'ah. Jadi dia hanya menjelaskan hukum kata Hanifah ya, menjelaskan hukum atas kasus yang terdapat di dalam nas itu sesuai dengan catatan itu. Kasus yang tidak ada catatan itu Al-Qur'an tidak bilang-bilang, diam aja itu. Fa yubahatu maka dicari an hukmiha dari hukumnya waqi'ah itu bi ayyi dalilin dengan dalil yang lain minal adillati syar'i itu dari dalil syar'i allati yang minha dari allati itu anal asla fil asya al ibahah bahwasanya yang asal di dalam sesuatu itu ibahah. Ujungnya sama ya, tapi metodenya yang berbeda. Istadallal jumhur. Ya, sama dengan kalau kamu ke Mimbo, yang satu lewat ini, yang satu nyebrang di pesantren itu. Ujungnya sama-sama di Mimbo, jalannya yang beda-beda gitu. Yang penting itu jalannya bukan tujuannya. Katanya orang ahli filsafat itu. Orang filsafat sampai kepada Tuhan melalui mikir, bisa. Orang yang beragama sampai kepada Tuhan dengan keyakinan. Sama-sama sampai kepada Tuhan, jalannya beda-beda. Tapi asiknya berbeda. Asiknya berbeda. Kalau sampean mau ke Surabaya, lewat sungai-sungai, lewat hutan-hutan, wah, sungai-sungai yang menarik itu banyak menemui persoalan akhirnya sampai Surabaya dengan naik bis sampai juga Surabaya tapi tidak asik jadi lebih asik yang lewat-lewat mana itu jalan itu menentukan keasikan seseorang itu bukan hasilnya. Maka tadi kalau mikirnya kan asik ya asik mikirnya itu ujungnya sama tidak apa ujungnya sama tapi mikirnya kan asik gitu. Istadallu berdalil al-jumhur istadalla berdalil al-jumhur siapa jumhur alama dhahabu atas pendapat yang bermazhab siapa jumhur ilaihi kepada ma itu bi'iddati adillatin dengan beberapa dalil adharuha adapun paling zahirnya dua iddatu adillatin itu isnani adalah dua. Al-awwal yang pertama anal mutabadara ilal fahmi bahwa sesungguhnya yang segera dipaham kepada anal mutabadar bahwasanya segera dipaham ilal fahmi kepada pemahaman min asalibil arabi dari struktur bahasaan dari struktur bahasa orang Arab wa urafihim dan kebiasaan orang Arab ini istimali ibarat ini dalam menggunakan ungkapan-ungkapan mereka anatan idal hukmi bahwasanya memberikan catatan hukum biwasfin dengan sifat ausadin atau syarat au tahdi dahu atau membatasi hukum bigoyatin dengan tujuan dengan goyah akhir au adadin atau bilangan ya dulu itu menunjukkan ala isbatil hukmi atas tetapnya hukum haitsu yujadu di mana ditemukan al-qaidu apa qaid itu wa ala nafi dan tidak adanya hukum haitsu yantafi di mana tidak ada apa qaid itu. Faman qala maka adapun orang yang mengatakan siapa man matlul ghani zulmun adapun menunda-nundanya orang yang kaya dari membayar hutang zulmun adalah kezaliman. Yufhamu dipahami min qauli dari perkataan man itu anal fakira bahwasanya orang fakir laisa kadzalik tidak demikian
Berarti kalau matlul fakiri laisa bidurmin, kan begitu. Wa man qala, adapun orang yang mengatakan siapa manhab ibnaka sa'atan idza najaha, memberikanlah engkau ibnaka kepada anakmu sa'atan kepada jam tangan, idza najaha sa'atan yadawiyah seharusnya ya, kepada jam tangan, idza sa'atan yadawiyah jam tangan, sa'atan jizariyah jam dinding. Idza najaha bila mana berhasil, maka yufamu dipahami minhu dari kata-kata hab ibnaka sa'atan idza najaha itu la wahaba yahibu, la wahaba yahabu atau wahaba yahibuna, wahaba yahabu ya, hibatan. Lam la tahabhu, janganlah memberikan siapa engkau kepada ibnaka itu di dalam janjah bila mana tidak lulus, tidak sukses. Walihada, oleh karena itulah lamma ra'a Umaru, ketika melihat siapa Umar, karena bahwa sesungguhnya para sahabat itu yaksuruna mengkosor siapa mereka as-salat kepada salat fi seperti dalam perjalanan, wala khaufa, padahal tidak ada kekhawatiran min fitnatil kuffar, dari fitnahnya orang-orang kafir, lahum kepada mereka muslimin. Ta'ajjaba, maka heran Umar itu min hada, dari ini orang-orang itu kok mengkosor salat di dalam perjalanan, padahal sudah tidak ada kekhawatiran orang-orang kafir. Umar merasa heran kenapa mereka mengkosor. Lalu wasala, dan bertanya siapa Umar ar-Rasul kepada Rasul, ma baluna naksurus sholata fil amni, ma adapun apakah baluna keadaan kami, naksuru mengkosor siapa kami as-sholat kepada sholat fil amni di dalam waktu aman. Faqala, lalu menjawab siapa Rasul, shadaqatun, itu adalah merupakan sedekah, tasaddaqallahu, yang telah bersedekah siapa Allah biha dengan sedekah, alaikum kepada kalian, faqbalu sadaqatahu, maka menerimalah kepada sedekahnya Allah. Wa mata'u hadza ta'ajjub, adapun sumber ketakjuban itu, anna Umar, rasulnya Umar, fahima, memahami siapa Umar min qouli ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalat in hiftum. Mana sudah kan itu ya? In hiftum, jika, kata-kata jika ini, in hiftum, jika khawatir siapa kalian, ayaftinakum, memfitnahkum kepadamu, alladzina kafaru, siapa orang-orang kafir. Jadi dalam ayat ini kebolehan qasar itu diberi catatan jika kamu khawatir difitnah oleh orang-orang kafir. Umar memahami kalau tidak ada fitnah berarti tidak boleh qasar. Maka ketika orang-orang mengqasar, Umar takjub itu. Karena bahwa sesungguhnya mereka ilam yuhafur, jika tidak takut siapa mereka, orang-orang muslim itu tidak takut al-fitnah kepada fitnah, layak suruh tidak boleh mengqasar. Wahada, adapun ini wa mafhumul mukhalafah, adalah mafhum mukhalafah. Wa rasuluh, adapun Rasul fi jawabi, di dalam jawabnya Rasul, lam yukhtihu, tak menyalahkan siapa Rasul hu kepada, atau lam yukhtihu sama boleh ya, lam yukhtihu, tidak menyalahkan siapa Rasul hu kepada Umar fi fahmi, di dalam pemahamannya Umar. Wa inna madallah, hanya menunjukkan siapa Rasul ala anna rasulnya Allah wasa, telah memberikan kelelapangan siapa Allah alaihim kepada kaum muslimin, wa rakhasa, dan memberikan dispensasi lahu kepada kaum muslimin fi hal amni, di dalam kondisi aman, aidan pula aikama wasa wa rakhasa fi halil khaufil fitnah. Yang pertama. Yang kedua, wasanya adapun yang kedua, anal quyuda, bahwasanya qaid-qaid alati iyam tadi itu nusus yang datang di dalam nas, labudda, harus antakuna, ada apa qaid itu li hikmatin, karena hikmah, li anna syari', karena syari' lam la yuqayyid, tidak memberikan qaid siapa syari' biwasfin, dengan sifat, au syartin atau syarat, au ghairin atau goya, au adatin atau adat, abasan dengan main-main. Wa atharu ma yutabadaru, adapun paling zahirnya sesuatu yutabadaru yang segera ilal fahmi kepada pemahaman, apa? Antakuna, ada apa hadhil hikmatu, hikmah itu adalah tahsisul hukmi, mengecualikan hukum, bima, dengan tahsisul hukmi ya, mengkhususkan hukum. Tahsisul hukmi, mengkhususkan hukum, bima, dengan sesuatu wujud yang ditemukan fikih di dalam ma itu, al-qaid itu apa qaid. Wa tahsisu, adapun tahsis yang tadi menghendaki apa tahsis itu, nafyal hukmi, kepada tidak adanya hukum, amma, dari sesuatu lam yujad, yang tidak ditemukan di dalam ma itu, al-qaid itu apa qaid. Wala farqa, tidak ada beda
fi hadza di dalam hal ini baina nas syar'i antara nas syar'i wa ghairihi dan lainnya nas syar'i min ibratin nas dari ungkapan-ungkapan manusia illa idza dalat kecuali jika menunjukkan qarina atau apa qarina ala anal wasfa bahwa sifat awis syarto au ghairaha atau lainnya sifat dan syarat laisa lil qayyid bukan untuk qayyid bal li gharadin akhar bahkan untuk tujuan yang lain. Ini agak rumit ini. Misalnya tafhim, misalnya untuk tafhim, menganggap besar persoalan. Ya alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba kalau tidak beriman berarti tidak, begitu tidak. Karena qaid alladzina amanu itu litafhim. Awil madhi atau untuk memuji, awil demi atau untuk mencela, awil jar'i atau untuk memberlakukan alal golib atas kebiasaan. Fala yustajib maka tidak bisa diambil hujjah bimafhum mukhalafah apa mafhum mukhalafah lahu terhadap qaid itu. Oh, capek juga ya. Nah dulu. Allah Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masih ada suaranya ini. Sebetulnya sudah mau habis ini suaranya ini. Suara ini merupakan nikmat Allah ya. Kalau Allah hilangkan suaranya susah sekali itu. Wastadalla al-usuliyun dan berdalil siapa ulama-ulama usul minal Hanafi dari Hanafi ya alamat madhabihim atas madhabnya mereka. Hanafi kan menolak mafhum mukhalafah ya. Berdalil bi'iddati adilatin dengan beberapa dalil. Adharuha adapun paling dohirnya dalil itu isnatani adalah dua juga. Al-awalu adapun yang pertama. Karena bahwa sesungguhnya lain tidak ada muttaridan hale berlaku umum, muttaridan hale berlaku umum fil asali fil arabiyah di dalam muttaridan ialah berlaku umum ya. Fil asali fil arabi di dalam struktur bahasa Arab tidak berlaku umum apa anna tasyidul hukmi bahwa sesungguhnya memberikan catatan hukum biwasfin aw syartin aw tahdidahu atau membatasi hukum bigoyatin aw adatin dengan goya atau adat itu ya dulu menunjukkan ala isbatil hukmi atas tidak adanya hukum haitsu yujadu di mana ditemukan al qaidu apa qaid wa ala nafi dan atas tidak adanya hukum haitsu yantafi di mana tidak ada apa qaid tidak berlaku umum gitu loh. Wa katsiran ma dan banyak sekali tadi itu datang apa al ibarat muqayyadatan dalam keadaan diqayyidi wa yataraddad dan lalu ragu-ragu asami siapa orang yang mendengar fi fahmi hukmi ma di dalam memahami hukumnya sesuatu intafa yang tidak ada di dalam ma itu itu apa qayyid karena ragu-ragu yasalul al-mutakallimu anhu dan bertanya siapa sami itu al-mutakallimah kepada orang yang berbicara anhu dari ma intafa fil qayyid wala yastankiru dan tidak mengingkari siapa mutakallim itu alai atas sami mengingkari asal kepada soal. Faman qala maka ada pun orang kalau yang mengatakan idza sa'alaka sobahan bila mana minta siapa orang kepada sobahan dalam waktu pagi faqdi hajatahu maka memberikanlah engkau hajatahu kepada kebutuhannya sa'il la yungkiru tidak boleh mengingkari siapa man itu ala samihi atas orang yang mendengarnya kita stathama bila minta pemahaman aman dari orang salah yang bertanya siapa man itu kepada mutakallim dulu aman dari orang salah yang meminta siapa man ini kepada siapa ini kepada sami masaan waktu sore gitu.
berikanlah berikanlah kalau dia minta di pagi hari. Itu kalau orang bertanya, kalau orang yang mendengar kalau surya gimana? Itu tidak boleh diingkari karena berarti dia masih ragu-ragu apakah bisa diambil mahum apa tidak. Itu artinya tidak mutorib, tidak berlaku umum katanya. Wa idza kanat bila mana ada adalah apa dalalah ala nasil hukmi, atas tiadanya hukum, haitsu tapi di mana tidak ada al-qaidu apa qaid, ghairu maktu'in biha, ialah tidak ghairu maktu'in biha, ialah tidak dipastikan biha apa dalalah, falekun maka tidak ada an-nasus syar'i wa panas syar'i hujjatan alaihi, adalah sebagai hujjah alaihi atas nafsil hukmi itu. Li'anna nasus syar'i, karena sunnya nas syar'i itu wajib al-ihtiyatu apa hati-hati fil ihtijaj biha dalam berhujjah biha dengan nusus syar'i. Wala takun dan tidak ada apa nusus syar'i itu hujjatan adalah sebagai hujjah bimujarradil ihtimal, dengan semata-mata kemungkinan. Masuk akal juga ini. Asalnya ada pun yang kedua, anna katsiran minan nusus syar'i, bahwasanya banyak dari teks-teks syar'i allati dallat yang menunjukkan apa allati ala ahkamin pada hukum-hukum wa qayyidat dan diqayyidi apa ahkam itu bibudin dengan qayyid allati dallat ala ahkamin wa qayyadat ya, dan mengqayyidi apa nusus syar'iyah itu biqayyidin dengan qayyid layan, tapi tidak ada lamyan, tapi tidak ada hukumnya apa hukumnya apa ini hukumnya nusus syar'iyah itu haitsu intafa, di mana tidak ada al-qaidu apa qaid, bal sabata bahkan tetap hukum nasi apa hukumnya nas lil waqi'ati terhadap kasus alati yang fiha di dalam alati itu al-qaidu apa qaid walil waqi'atan bagi kasus alati yang intafa tidak ada apa qaid anha dari al-waqi'ah ini. Fasolatu maka ada pun sholat di dalam perjalanan tuksoru bisa dikosor apa sholat itu in khafal musallun fitnatan ladina kafaru, jika khawatir siapa orang-orang yang sholat kepada fitnahnya orang-orang yang kafir, wa illam yakhafu walaupun tidak takut siapa mereka. Jadi dibalik dalilnya. Ma'an nas, padahal nas itu mensyaratkan apa nas al-qasra kepada qasar bihadhihi syarti dengan syarat itu. In hibtum ayyastirkumul ladina kafaru, tetapi ternyata tidak khauf atau tidak khauf tetap ada gitu. War rabibatu, adapun rabibah anak tiri tahrumu haram ala zauji ummiha tuhramu diharamkan diharamkan ala zauji ummiha atas istri, atas suami ibunya rabibah itu, atas bapak yang mengawini ibu dari anak tiri dari ibu yang dikawini oleh bapaknya ya. Idza karat bila mana ada siapa rabibah itu fi hajri di dalam pangkuannya zauji ummiha ini, wa idza lam takun fi hajri, dan bila mana tidak ada siapa rabibah itu fi hajri di dalam pangkuannya, sama saja itu kan, baik di dalam pangkuan ayah atau suami atau tidak, maksudnya berkumpul atau tidak, itu tetap haram. Ma'an nas, padahal sesungguhnya nas itu qayyada mengqayyidi apa nas itu at-tahrima kepada keharaman bihadhil wasfi dengan sifat itu waraba'i hukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak tirimu allati yang fi hujurikum di dalam pangkuan-pangkuanmu. Kalau tidak dalam pangkuan berarti boleh, ternyata tidak, sama-sama tidak boleh gitu. Fal istin, maka ada pun hati-hati fi fahmin nasi di dalam memahami nas asyari yang syar'i itu yujibu mengharuskan Allah yuhtajja, tidak dijadikan hujjah bihi dengan mafhum mukhalafah ala nafsil hukmi atas tiadanya hukum idan tafal qaidu bila mana tidak ada apa qaid. Wa katsirun minan nusus, dan banyak dari nas-nas ba'da an dzakara setelah menyebutkan apa nusus al-hukmal muqayyad kepada hukum yang muqayyad, nasab menegaskan pula apa ayat itu alam fil mukhalafati atas mukhalafah lahu terhadap al-hukmal muqayyad. Mislu qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, dari istri-istrimu allati yang dakhaltum telah menyenggamai siapa kalian bihinna dengan nisa itu. Fa ilam takum dakhaltum bihinna, jika ini berarti
setelah menyebut mantuknya ternyata menyebut mafhumnya gitu. Fa ilam takunu, jika tidak ada siapa mereka itu, dakhaltum telah menenggamai siapa kalian bihina dengan istri-istrimu itu, ya fala junah alaikum, maka tidak ada dosa alaikum atas engkau. Ya, ada anak bawa apa nak? Perempuan bawa anak ya. Kemudian kamu kawin dengan ibunya, boleh tidak kawin dengan anaknya itu? Ya kalau sudah mensegamai ibunya tidak boleh gitu. Kalau belum, fala junaha alaikum. Wa qaulu, dan seperti firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yadhurna, dan janganlah kamu mendekati hunna kepada istri-istrimu itu yang haid itu hatta yadhurna, sehingga suci siapa mereka. Faedah tatoharna, ini seharusnya kan tak perlu disebut kalau mafhum mukhalafah itu, tapi disebut juga itu gitu. Faedah tatoharna, bila mana telah suci siapa perempuan-perempuan itu, fa'tuhunna, maka mendatangilah kalian semuanya hunna kepada istri-istrimu itu, min haitsu amarakumullah, dari tempat amara yang telah memerintahkan kepadamu Allah siapa Allah. Wa hada, adapun ini dalilun adalah dalil ala bahwa sesungguhnya apa ini? Bahwa sesungguhnya apa ini? Sesungguhnya ini kembalinya panjang, itu buat domir sendiri ini. Bahwa ada dalilun ala bahwa sesungguhnya apa? Tatoh harna fa'tuhunna min haitsu amarakum ini ya. Yang tadi yang sebelumnya itu fa ilam takunu dakhaltum bihinna itu kembali kepada dua hal itu. Itu ghairu mafhumin, bukanlah dipaham qat'an secara pasti minan nasis sabiq, dari nas sebelumnya. Wa illa, jika dipahami dari nas sebelumnya, maka karahusanian, tidak akan menyebutkan siapa nasu kepada hukum itu sandian untuk kedua kalinya, kan begitu. Wa idharu, dan tampak apa dampak perbedaan itu. Jumhur mengatakan ayat bisa diambil mafhum mukhalafahnya, kalau Hanafi tidak boleh. Wa idharu, dan tampak asru hadzal khilaf, apa dampak perselisihan itu, fi misli qaulihi ta'ala, di dalam semisal firman Allah Ta'ala, fi tawrisi banatil mutawaffa, di dalam memberikan waris kepada putri-putrinya orang yang meninggal. Fa in kunna nisaan fawqa snataini, jika ada siapa banat itu, nisaan adalah perempuan-perempuan, fawqa snataini, yang lebih dari dua, falahunna, maka ialah bagi mereka itu sulusa ma tarok, adapun 2/3 apa kalau yang meninggalkan siapa mayit, ma'aqolit Rasul, bersama perkataan Rasul, li akhi Sa'd bin Rabi, terhadap saudaranya Sa'ad bin Abi Rabi, aqti ibnatai Sa'din, memberikanlah engkau kepada dua perempuan Sa'din as-sulusain, kepada 2/3, wa zaujahu, dan istrinya Sa'ad as-sumuna, kepada 1/8. Wa ma baqiya, adapun sesuatu bagi yang tersisa, fawalaka, maka adapun itu adalah laka, milikmu sebenarnya saudaranya saat itu. Fa ala madhabil jumhur, maka menurut madhab jumhur, yujadu, ditemukan ta'arufun baina mafhumil mukhalafah lil ayat, antara mafhum mukhalafah terhadap ayat itu, bahwa adapun mafhum mukhalafahnya itu annal wahidata, bahwa sesungguhnya seorang, wal isnataini, dan dua orang, la yarisna as-sulusain, tidak menerima waris siapa al-wahidah dan isnain ini ya, as-sulusain, kepada 2/3, wa baina mantuki hadil hadis, dan antara mantuknya hadis ini, alladzi yang kalau kata-kata fauqos nata ini itu artinya kan kalau 1 dan 2 kan tidak ya, itu mafhumnya itu. Sementara hadis yang kedua ini akti ibnatai Sa'din itu menegaskan bahwa 2 perempuan itu dapat. Kalau begitu mantuk dan mafhumnya ayat tadi itu tidak bertentangan. Bahwa mana tadi itu? Alladzi mana tadi? Wa baina mantuki hadzal hadis, dan antara mantuknya hadis ini alladzi yang warrasa, memberikan waris apa hadzal hadis al-binta ini kepada 2 anak perempuan, as-sulusain kepada 2/3. Wa yurajjahu, dan diunggulkanlah al-mantubu apa mantuk. Wa ala madhabil usuliyin, dan menurut madhabnya usuliyin minal Hanafiyah, la ta'arud, tidak bertentangan itu. Li'anal hadis, artinya hadis
bayana menjelaskan apa hadis hukma waqi'atin kepada hukumnya kasus maskutin anha yang didiamkan fi ayati taurisil banat di dalam ayat mewariskan kepada anak perempuan itu. Ini benar. Hukum ini maskut tidak disebut-sebut oleh ayat itu, jadi tidak ada mafhumnya. Wa fi misli qauli ta'ala, dan di dalam semisal firman Allah Taala fi qasri salat, di dalam qasar salat fi safar, in hibtum ayyatinakumul ladzina kafaru. Ma'a qasri rasul, bersama mengqasarnya rasul as-salat kepada salat fi safar, di dalam perjalanan, halal amni ketika aman, wa adami khaufi fitnatil ladzina kafaru, dan tidak khawatir fitnahnya orang-orang yang kafir. Fa alamat bil jumhur, maka menurut mazhabnya jumhur yujadu ditemukan ta'arudun apa kontradiktif baina mafhumul mukhalafah, antara mafhum mukhalafah wa mantukil hadis. Wa alamat bil usuliyyin minal hanafiyah la ta'arud, tidak ada ta'arud gitu. Walladzi, adapun pendapat nastahlisuhu yang menyimpulkan siapa kami kepada alladzi aduh ya Allah, minal muqaranah, dari muqaranah, dari perbandingan, wal muqabalah, dan mana muqaranah dan muqabalah sama perbandingan, baina adil tarafain, di antara dalil-dalilnya dua kelompok itu, annan nasus syar'i, ya bahwasanya nas syar'i hujjatun adalah sebagai hujjah ala mafhumul mukhalafah, atas mafhum mukhalafah, lil wasfi awil syarti awil goya awil adat, walakin akan tetapi ini anunya komprominya, akan tetapi ba'dal bahsi, setelah membahas, wa im'anin nadri, dan setelah memperdalam pemikiran, wa tahaqquk, dan meyakinkan, min anal qaida al warida, bahwasanya qaid yang datang di dalam nas itu innama warada, hanya saja datang apa qaid itu litahsis, untuk mengecualikan, wal ihtiraz, dan mengecualikan, bihi, dengan qaid itu mengecualikan amar dari sesuatu adahu yang selainnya qaid. Nah, kalau begitu baru benar katanya. Walam yarid, dan tidak datang apa qaid itu hikmatan ura, untuk hikmah yang lain. Walam yu'arid, dan tidak bertentangan hadzal mafhum, apa mafhum itu bil mantukin nasin akhra, dengan mantuknya nas yang lain. Wa amma idza dallat, bila mana menunjukkan al qarinah, itu apa qarinah, ala anal qaid, bahwasanya qaid itu la jadi tahsis, bukan untuk tahsis, bukan untuk mengecualikan, wala lil ihtiraz, dan bukan untuk mengecualikan, bal warada, bahkan datang apa qaid itu jarian, karena memberlakukan alal ghalibi, atas kebiasaan, mislu, seperti ayat waraba yabukul lati fi hujurikum, dan anak-anak tirimu yang ada di dalam pangkuanmu. Kan memang dulu itu anak-anak kan memang pada biasanya ada pangkuan orang tua ya. Jadi menyebut itu bukan untuk mengecualikan, tapi untuk menjelaskan kebiasaan yang terjadi. Au limujarrad tafhimil amri, atau semata-mata untuk mengagungkan persoalan. Mislu qauli Rasul, seperti perkataan Rasul, la yahillu limra'atin tu'minu, kata tu'minu itu tidak halal bagi perempuan tu'minu yang iman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, tidak halal apa antuhidda, beridat atau berkabung, siapa imra'ah itu fauqa salatin, di atas 3 fauqa salatin, di atas 3 hari, illa ala zujin, kecuali atas suami. Nah, kata-kata imra'atin tu'minu billahi itu tafhimil amril ihdad, tidak boleh berkabung melebihi 3 hari. Tapi bisa diambil mafhum mukhalafah, kalau tidak beriman berarti boleh, nah begitu. Au li ayati hikmatan ukhra, atau untuk hikmah yang lain, yaitu yang menunjukkan alaiha, atas hikmah ini, siyakunan apa dihadirkannya nas, au hikmatut tasri, atau menunjukkan kepada hikmah itu apa hikmatut tasri, yakni hikmah pembentukan hukum. Oleh itu maka tidak ada anas apa nas hujjatan, sebagai hujjah ala mafhumil mukhalafah, atas mafhum mukhalafah fihi, di dalam apa ini? Di dalam tidak ada di dalam nas ya. Belum. Tidak ada panas sebagai mafhum mukhalafah fihi, di dalam ini masalah idza dallat al-qarinatu ala anal qaida laisa lil tahsis wala lil ihtiraz. Hadzal ihtiyatu, adapun kehati-hatian ini, kama tadi sebagaimana wajib mura'atuhu, apa menjaga hadzal ihtiyat fi nusus syar'i, di dalam teks-teks syar'i, tajib wajib mura'atuhu, apa menjaga hadzal ihtiyat fi nususil qawanil wad'i, di dalam teks-teks undang-undang wad'i. Oleh karena itulah qararat mahkamatun naqdi, menetapkan
siapa mahkamah apa ya? Mahkamah naqdi. Apa naqdi itu? Mahkamah konstitusi kalau di sini kadang. Mahkamah yang untuk membatalkan menguji materi itu. Mahkamah naqdi. Pengadilan yang berfungsi untuk membatalkan keputusan. Fi salasin Mei Sanata 1935 anna wasailal isbat, bahwa sesungguhnya media-media pembuktian, media-media pembuktian al-waridati yang datang fi madah 229 minal qanunil madani, dari undang-undang perdata, laisat waridatan ala sabilil hasri, tidak ada apa wasailul isbat itu, laisat tidak ada apa wasailul isbat al-waridah itu, waridatan adalah datang ala sabilil hasri, atas membatasi. Pada takunu maka tidak ada apa ini madah ini ya, madah 229 ini ya, hujatan sebagai hujah ala annama ada, bahwa sesungguhnya selain wasailul isbat itu laisat adalah tidak ada apa ma'ada, wasilatan adalah sebagai wasilah isbat bagi isbat. Wa ala hada, berdasarkan inilah idza quddimat bila mana diajukan waraqatun apa kertas atau lembaran atau apa ini ya. Kertas ini maksudnya kertas yang tidak ada bukti-buktinya ya. Di qadiyah di dalam qadiyah wa tanawalatha dan mengambil kepada waraqah itu al-murafa'atu, siapa murafa'ah, yakni bil jilsah. Tak paham maknanya ini nak. Wa tanawalatha al-murafa'ah bil jilsah. Ini istilah-istilah hakim di sana ya. Fahada, maka adapun bukti yang sudah diajukan itu kafir, cukup fi isbati tarikhil waraqah, di dalam menetapkan tanggal kertas al-muqaddamah yang diajukan fil jalsah, di dalam majelis pengadilan itu. Amsilatun, beberapa contoh, li anwa'il mafahim, bagi macam-macam mafhum, minan nususil syar'i, itu dari teks-teks syar'i, wa nususil qawaninil wad'iyah, dan apa ini teks-teks undang-undang wasi. Mafhumul wasi, mafhum sifat, contohnya qaulu ta'ala wa man qatala mu'minan khata'an, barang siapa yang membunuh orang mukmin secara tersalah, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka wajib memerdekakan budak yang mukmin. Kata-kata raqabah mukminah ini adalah mafhum sifat. Wa diyatun musallamatun ila ahliha, dan diat yang diserahkan kepada ahlinya apa ini? Keluarganya mukminat yang maktul, yang dibunuh itu. Wal madzhab 366 qaumin. Idza ba'a syahsun syai'an muayyanan, bila mana menjual kepada seseorang syai'an muayyanan, kepada sesuatu yang telah ditentukan, bidat secara khusus, barang yang barang tertentu yang ditentukan secara khusus. Wa huwa adapun syahsun itu lam yamlikuhu, tidak memiliki siapa syahsun kepada syai'an muayyanan itu, jaza, maka boleh lil mustari, bagi pembeli, ayat luba, meminta siapa mustari itu ibtalal baik, kepada pembatalan baik. Ini ada catatan syai'an muayyanan. Mafhum syarti, mafhum syarat. Qauluhu ta'ala, fa in tibralakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Fa in tibna, jika rela siapa istri-istrimu itu lakum kepadamu an syai'in, dari sesuatu, minhu, dari mahar, apanya yang rela, nafsan, jiwanya, fakuluhu, maka memakanlah kalian kepada mahar itu hani'an mari'a, dalam keadaan nyaman dan mari itu lezat. Wal madah 368 qaumi idza hakamalil mustari, bila mana menghukumi, idza hukima ya, bila mana dihukumi lil mustari, bagi mustari, bi ibtalil bai', apa batalnya baik. Wakana dan ada siapa mustari, yajhalu adalah tidak tahu siapa mustari, anal mabi, apa maksudnya mabi, ghairu mamlukin adalah tidak dimiliki, lil ba'i, bagi ba'i, falahu, maka boleh bagi mustari apa idhaliba, menagih siapa mustari, bitakwidin, dengan imbalan,
dengan imbalan atau ganti rugi, ditakdirin dengan ganti rugi. Walau kanal baik, walaupun ada siapa baik, hasanannya adalah baik niatnya. Mafhumul adah, contoh mafhum adah. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Ini salah ini ya. Iya. Ini salah ini. Masa mafhum adah qauluhu ta'ala? Yasbutul haqqu ini. Pasal berapa ini nak ya? Iya. Ini bukan qauluhu ta'ala ini. Dicari yang mafhum adat ya. Mafhum adat tadi itu fajliduhum samanina jaldah gitu. Kalau ini apa ini? Yaskutu gugur al-haqqu apa hak fi ibtalil aqdi di dalam pembatalan akad, di dalam yatamassak bihi sahibuhu, bila mana tidak yatamassak menahan bihi dengan akad itu sahibuhu, siapa pemiliknya akad, hilala salasi sanawatin, di sela-sela 3 tahun misalnya. Jadi kadang-kadang 3 tahun ini kalau kurang bertahun berarti tidak begitu. Tapi itu bukan qaul ta'ala ya. Wal madah 76 minat dustur al-mulgha muddatu udwiyatun naib khamsu sanawatin. Masa keanggotaan wakil khamsu sanawatin adalah 5 tahun misalnya. Itu mafhum apa? Mafhum adat. Mafhumul ghaya, mafhum ghaya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa in talaqaha, jika mencerai siapa suami kepada istrinya, fala tahilu, maka tidak halal lahu bagi suami mimba dihi, setelah menceraikan 3 kali itu, hatta tangkiha dan goro, sehingga menikahi kepada suami yang lain. Hatta tangkiha ini mafhum ghaya. Maknanya kalau sudah menikah dengan yang lain berarti bisa kembali lagi kepada suami yang pertama. Wafi kasirin, di dalam banyak minal qawani ini dari undang-undang, hadzal nasu, adapun nas ini, yu'malu, diamalkan, bihadzal qanun, dengan undang-undang ini, ila ayasdura, kecuali lahir ma apa sesuatu, yukhalifuhu, yang bertentangan apa ma ini, hu kepada hadzal qanun. Al-qaidah as-sadisah fil wadihi dalalati wa maratibihi wallahu